Ada masukan ini aja ya teh. Nggak ada yang nanya. Enggak nanti langsung Kalau bilang ya. jangan dong. Itunya teh dimulai kerjanya. Kamu dulu mulai kenalan. Kamu kenalan. Ya udah langsung aja ya ini kita itu wawancara ke tetehku yang ke-7. Perkenalan. Kenalan. Dan kenalin, nama saya Bukan Rohak dari YG Angkatan 25. Dan saya izin wawancara teteh dengan rekan saya. Kenalan teh nama saya Ditya Syarif. Ditya Syarif. Sama sekelas sama Jova dari YG 25. Mungkin dari tetehnya juga. Ayah dari teteh. Ya izin halo teman-teman. Aku Hilda, aku dari YG angkatan 2024. Dimulai ya teh dari pertanyaan pertama. Bentar, ini judulnya tentang apa? Tentang judulnya antara keinginan dan tuntunan Frugal Living mahasiswa YG perspektif komposit syariah. dari pertanyaan pertama, apa yang teteh ketahui terkait dengan gaya hidup frugal? Sepemahaman aku, frugal living itu gaya hidup yang sederhana ya, yang mana itu tuh dia bergaya hidup sesuai dengan kebutuhan dia dan juga sesuai kemampuannya gitu. Jadi tidak ikut-ikutan dengan seperti fenomena FOMO kayak seperti hari ini gitu. Jadi hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, seberapa penting gaya hidup frugal living menurut teteh? Menurut saya penting. Kenapa? Karena di zaman arus digitalisasi yang media sangat cepat, itu tuh memungkinkan seseorang untuk hidup konsumerisme gitu. Dengan kita menerapkan frugal living, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang sebenarnya memang tidak kita perlukan gitu. Jadi terutama untuk sekarang remaja gitu ya, jadi lebih ke memenuhi untuk kebutuhannya daripada keinginannya. Selanjutnya, praktik frugal seperti apa yang teteh biasa lakukan? Ini konteksnya di kuliah atau sehari-hari? Dua-duanya boleh. Kalau untuk kuliah sendiri pastinya itu lebih ke membedakan mana yang menjadi kebutuhan saya untuk berkuliah, seperti misalnya untuk beli buku, maka saya akan menyisihkan uangnya untuk beli buku terlebih dahulu daripada keinginan saya, misalnya kayak beli sepatu dan tas. Nah terus kalau misalnya untuk sehari-hari, balik lagi saya akan mendahulukan yang menjadi kebutuhan saya daripada keinginan saya. Ada Izin membatalin dulu ya? ya. Oh iya, maaf. Oh teteh puasa. Sejak Azan kapan? dulu ke Sidin. Oh iya, azan dulu aja. Teteh mau langsung. Gak apa-apa, aman aja. Minum dong tapi. Lanjut aja soal. Lanjut aja. Hah? Boleh lanjut aja. Aman. Oke, teteh maaf ya teh. Selanjutnya, sejak kapan teteh melakukan frugal living? Sebetulnya frugal living itu udah aku tahu dari dulu ya, dari waktu kecil emang udah diajarin untuk hidup sederhana. Nah, namun kalau misalnya istilahnya baru oh ternyata selama ini aku ngejalanin frugal living itu baru sadarnya waktu SMA sih. Seberapa sering teteh menahan diri untuk membeli barang yang hanya keinginan teteh doang? Sering atau enggaknya sebetulnya mungkin dibilang sering juga iya kali ya. Tanya kalau keinginan kan emang gak terbatas ya, banyak banget hal yang mau kita ingini gitu, pengen dibeli ini itu, tapi ya baik lagi karena kita harus tahu mana yang jadi prioritas kita, maka yang mendahulukan kebutuhan kita. Apa yang mendorong teteh untuk menahan diri buat nggak beli yang cuma keinginan? Yang mendorong kita Ya. lebih ke
ke motif mungkin ya. Kalau motif aku sih balik lagi ya, karena aku belajar ekonomi Islam gimana seharusnya manusia itu apa ya, hidup sesuai dengan kebutuhannya. Ya dorongan aku itu balik lagi ke prinsip hidup aku gitu. Apa ya alasan teteh memilih menjalani gaya hidup frugal living? Udah jawab nggak sih tadi? Ya mungkin dijelasin lagi ya, kalau alasannya ya karena balik lagi dari luar ya, karena apa ya, agama memerintahkannya seperti itu, dan dari orang tua dan keluarga juga mengajarkan seperti itu, hidup sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Ya jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan frugal living. Ada momen tertentu ya nggak sih yang bikin teteh sadar harus hidup gaya frugal living? Momen tertentu. Nah, Mungkin kalau yang momen paling ini waktu kuliah sih ya, karena menjadi anak kos gitu, hidup merantau, jadi mau tidak mau harus pintar-pintar mengatur keuangan gitu, karena kalau misalnya tidak seperti itu ya kita nggak bisa bertahan hidup gitu. Jadi mau nggak mau harus menjalankan hidup frugal living. apakah tujuan teteh berkaitan dengan tabungan atau investasi masa depan? Tujuan Iya. maksudnya di sini kita Jadi Dada itu kan gaya hidup hemat. Nah, selama teteh gaya hidup hemat, apakah teteh ada juga si tujuannya itu buat nabung sama investasi buat masa depan gitu? ya pastinya ada ya, karena kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi dengan hidup frugal living ini setidaknya gitu kita bisa memprioritaskan mana yang kita butuhkan, mana yang tidak, dan nantinya sisanya itu bisa, sebetulnya kalau untuk nabung sendiri itu bukan uang sisa ya, tapi lebih ke menyisakan gitu, menyisihkan gitu. Jadi bukan uang sisa dari uang yang kita punya, tapi dari awal tuh memang sudah dialokasikan untuk tabungan gitu. Untuk pengalokasiannya kemana? Misalnya saham atau tabungan seperti apa yang teteh punya? Untuk saat ini sih masih tabungan biasa ya. Untuk saham aku jujur belum berani kalau main saham. Untuk menerapkan gaya hidup frugal living itu dalam semua aspek atau teteh cuma pilih-pilih aja? Untuk saat ini sih ada beberapa momen yang mengharuskan aku frugal living, aku jalan itu gitu. Mungkin kalau untuk momen tertentu bisa aja hidupnya biasa-biasa aja gitu. Dalam situasi apa teteh susah buat nerapin frugal living? Situasi ya. Sejauh ini yang paling sulit adalah ketika sebenarnya nggak ada, sejauh ini belum sih ya, belum nemu yang kayaknya sulit gitu, masih aman aja. Berarti teteh bisa menahan diri teteh. Semoga ya. So, apakah teteh memiliki kebiasaan memperbaiki barang lama atau thrifting atau Untuk barang tertentu mungkin kalau masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalnya ada juga barang yang sebenarnya bisa diperbaiki tapi aku lebih memilih beli baru. Kenapa? Karena misalnya biaya untuk perbaikinya lebih mahal daripada beli baru gitu, jadi akhirnya aku beli baru aja gitu. kalau thrifting baju? Sejauh ini belum pernah thrifting. Apakah bagaimana teteh membedakan antara kebutuhan teteh dengan keinginan teteh, dan tantangannya sulit nggak sih ngebedain itu? Kayak kepikiran butuh nggak sih sebenarnya atau cuman pengen aja? Ya itu sih tadi balik lagi, karena lagi-lagi budgetnya terbatas, jadi aku tuh buat kayak nulis apa aja yang aku butuhin dan apa aja yang aku ingin. Misalkan aku sekarang lagi butuh baju misalkan, atau lagi butuh tas nih, tapi aku juga mau beli sepatu baru bisa. Nah aku pasti mengalokasikan untuk kebutuhan dulu gitu sebelum keinginan aku. Semisal nanti aku pengen banget nih kalau misalnya buat self reward gitu, ya aku nabung gitu.
apakah kebutuhan pokok selalu menjadi prioritas teteh dalam pengeluaran? Bagaimana skala prioritas teteh dalam mengeluarkan uang? Skala itu apa aja? Iya, kalau kebutuhan pokok itu menjadi prioritas utama aku. Untuk skalanya aku pakai metode 60 60 20 20. Di mana 60 itu 60% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, dan 20% lagi untuk keinginan aku. Mungkin bisa diterapkan teman-teman. Apakah teteh bersedia untuk mengeluarkan biaya ekstra demi kenyamanan yang menunjang efektivitas kuliah teteh atau tidak? Biaya ekstra untuk kenyamanan. Iya. Kalau kenyamanan, misal aku harus ngeluarin budget lebih gede untuk sepatu tapi nyaman gitu daripada yang biasa, ya kalau misalnya budgetnya ada dan akunya maksudnya lebih, misalnya kayak lebih tahan lama gitu, ya aku nggak apa-apa gitu pakai itu, ngeluarin budget gitu. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Jepang. Nah tadi kan udah ditanya-tanya juga sama Ditya. Mungkin kalau Zulfa lebih ke ininya ya, terhadap kayak konsep kompositnya. Nah, gimana sih cara teteh ngelola harta teteh atau keuangan teteh? Apakah itu dengan teteh menulis dalam buku keuangan atau dalam apa gitu? Kalau aku sih sekarang tuh pakai spreadsheet ya. Pakai spreadsheet teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada apps khusus atau gimana, cuman ya sebisa mungkin gitu pemasukan dan pengeluaran itu kita tahu alokasinya kemana gitu. Jadi lebih terukur juga. Nah kan teteh itu tadi udah nulisnya di spreadsheet. Nah apakah dalam hal keuangan itu tuh misal buat minggu ini tuh si uang ini buat ini atau gimana? Iya. Udah Iya, ditentuin jelas. ya. Menurut teteh apakah pengelolaan harta saat ini itu tuh udah sesuai dengan ekonomi prinsip Islam atau Yang aku jalanin atau sesuai atau enggaknya aku nggak bisa ukur ya itu sesuai atau enggak, cuman alhamdulillahnya untuk pengalokasiannya aku itu untuk barang-barang yang halal gitu dan juga bukan untuk sesuatu yang dilarang. Terus apakah teteh kalau pernah sih setiap orang juga iya ya, cuman ini lebih ke apakah teteh suka boros atau dalam menerapkan gaya hidup frugal living itu ada momen-momen tertentu yang bikin teteh boros atau gimana? Jujur ada ya, pastinya ada. Apalagi kalau misalnya lagi pengen banget gitu ya, kayak ya udah deh self reward aja gitu. Misalkan hari Senin ini banyak banget jajannya gitu, itu pernah banget sih. Pasti ada momen-momen tertentu kita kayak ya udahlah nikmati aja hidup gitu. Minimal ya hari ini gitu. Oke. Nah kalau misalkan teteh udah rasa gitu ya, apakah teteh oh ya udah kali ini aja atau kayak oh ya udah sekarang ini nanti jangan, ada gak misalkan ketika teteh udah merasa boros hal yang teteh lakuin? Ada sih pastinya. Pertama sih kayak aduh harusnya aku tuh lebih bisa mengatur keuangan gitu, lebih menahan diri, tapi ya namanya juga manusia ya, pasti ada aja godaan untuk udah nggak apa-apa gitu, nikmatin aja satu hari mah. Oke, apakah dengan teteh berhidup frugal living ini tuh bisa menghindari teteh dari pembelian yang subhat? Yang sebaiknya dihindari ya? Iya. Alhamdulillah sih iya ya, karena balik lagi gitu, karena kita tahu apa yang kita butuhin dan apa yang kita hindarin, jadinya bisa untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Gimana sih teh praktik frugal living ini tuh melatih teteh buat merasa qanaah atau merasa cukup? Melatih ya? Ya dari, karena kan frugal living ini kan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita ya, jadi tidak silau dengan nikmat orang lain gitu. Jadi karena kita sudah merasa tahu apa yang kita butuhin, apa yang kita perlukan dan sesuai dengan kemampuan kita, akhirnya ya kita fokus aja sama diri kita gitu, dan kita tidak merasa kita lebih rendah atau lebih tinggi daripada orang lain, jadi merasa cukup aja gitu. Teh dalam gaya hidup hemat itu setiap rupiah itu kan sangat bernilai gitu ya. Nah, apakah menurut teteh sedekah itu bisa mengurangi jumlah konsumsi atau bagaimana? Jumlah konsumsi kita Ya.
Sebetulnya untuk sedekah sendiri enggak sih ya, karena aku percaya bahwa dengan sedekah itu tidak mengurangi nikmat kita gitu. Justru dengan bersedekah tuh justru menambah keberkahan yang ada gitu. Yang kita misalkan kita cuma punya 10.000, kita sedekahin 5.000, dan secara matematika memang berkurang gitu. Tapi keberkahan itu nggak bisa diukur dari matematikanya manusia gitu. Apakah Teteh suka menyisihkan sebagian harta buat sedekah? Insya Allah ya, lagi belajar. Nah, menyisihkan itu tuh apakah secara rutin atau oh ya udah gimana ya, lebih ke refleks bukan refleks ya, spontan gitu? Sedang berusaha rutin. Teteh dari kalau misalkan bersedekah, nasi uangnya itu tuh apakah udah dari di persen, misalkan dari kebutuhan ini kita ambil sekian persen buat sedekah atau bagaimana? Enggak sih, kalau misalnya buat sedekah itu kalau aku pribadi itu mungkin teman-teman tahu ya, kayak sedekah subuh, jadi menyisihkan rutin sekian gitu. Nah, setelah kebutuhan terpenuhi, apakah Teteh masih suka mengalokasikan harta untuk membeli kebutuhan tersier? Semisal aku pengen banget dan apa ya lagi pengen gitu ya, pengen banget, kalau masih ada sisa ya dibelanjakan juga. Nih, di era online shopping dan godaan promo yang menggiurkan, strategi praktis apa yang Teteh lakukan agar tidak terjebak dalam perilaku impulsif? Ya balik lagi, karena strategi yang aku lakuin yang pertama ya balik lagi ya, aku harus pinter-pinter mengatur keuangan aku harus tahu apa yang aku butuhin. Jadinya dengan aku tahu apa yang aku butuhin, itu pasti bisa nahan sih dari promo-promo kayak gitu. Mungkin lebih ke pertanyaan dalamnya, apakah Teteh itu frugal living sesuai keinginan atau sesuai tuntunan? Aduh berat juga ya. Sesuai tuntunan Islam gitu. Untuk saat ini sepertinya belum sampai ke arah situ ya, namun lagi diperjuangkan karena ya lagi belajar gitu, karena banyak hal yang memang belum aku belum 100% aku jalankan sesuai dengan prinsip Islam gitu. Masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kurang-kurangnya. Mungkin untuk saat ini masih sesuai dengan keinginan aku, tapi mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa sesuai dengan tuntunan agama. Nah, mungkin pertanyaannya udah ya dari Kak Gari. Ada tamu? Udah cukup deh, sekian. mau mohon maaf, kita harusnya nyiapin apa sih? Oh iya, Ya, jadi terus sebelumnya makasih banyak Teh, dan mohon maaf juga ganggu waktunya. Apa sih? Ini pertanyaannya udah selesai. Oh, iya, Jadi iya. ya kita mau terima kasih ke Teteh Iya. karena udah meluangin waktu buat kita. Dan kita tuh sebenarnya ada ya dari kelompok buat orang yang Nggak usah. Nah, aplikasiin aja buat yang lain. itu udah ini ya. Dengan senang hati aku semoga mohon maaf juga kalau misalnya tidak sesuai ya jawabannya dengan yang diharapkan, tapi mudah-mudahan sedikitnya bisa membantu teman-teman dalam menjalankan tugas PPI. Makasih banyak. makasih Teh. banyak deh. Dari Teteh ada apa sih, ada saran atau ada masukan nggak? Kita tadi wawancara kayak gini untuk Apa ya, udah keren kok, udah bagus, cuman paling lebih pede aja, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, orang juga pasti oh ini lagi belajar gitu, lebih pede aja, udah bagus kok, keren. Makasih teh. Ya, maaf ya, Teh. Teteh sholat di sini nanti. Iya. Ya, Teteh mungkin dari kita segitu ya. Makasih banyak Teh. Maaf juga ganggu Sama-sama. waktunya. Ayo sama turu ke puasa Teh. Iya. Udah, aku izin ke sana ya. Ya deh, Makasih banyak ya. Iya, Teh. semangat ya. semangat. Tahu gak gue bacanya apa? Nanti kita jajan di kantin Alfurqan. Gue bacanya gitu. Ntar ya baca ulang lagi ya. Kayaknya gue salah baca. Kan Tetehnya sholat di sini. Ntar beli steak ya. Tuh, apa coba? Apa? Tetehnya sholat di sini. Mau nggak kita beli ke sana? Nanti kita beli lagi ke sini. Boleh. Buat ke sini. Gimana?
situ tuh HP-nya mati gimana ini ya. Jadi aku nyamperin. Keren kan si tetehnya nih. Kalian bisa butuh orang. Tapi udah aku juga kayak aduh. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa nggak ada? Soalnya ini direkomendasiin Sama? ini teteh depan. Ayo ambil. Ya kan udah cowoknya belum. Empat. Sama teteh itu. Berarti bisa berapa? Ini 55 jual 5. 4 per 1. Cowoknya? Cowoknya tanggung jual berapa? Dulu. Tadi tuh yang ngomong sama lo. Siapa? Yang ngomong sama lo yang cewek. Itu anak tua ini kocak. MTK. MTK FPM Pak. Ya terserah lo, maksudnya lo kan lo sosialisasi dengan anak BEM gitu kayak kan enggak. Iya, iya. Gimana kalau diskusi sama yang lain juga gitu. Enggak lima aja banyak kan ceweknya kan. Iya. Oh, cowoknya. Berarti sekarang kita cowoknya yang Iya, ada. siapa? Enggak. Iya, iya. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Ih, aku pikir siapa? Kalian dari tadi? Aku mau dari ini pulang kelas langsung ke sini. Soalnya sini. Oh, Kamu ngapain? nungguin biro, surat biro. Udah. Belum. Di siapa? Di sekretaris tapi Udah kita mau ke dalam dulu ya. Bye. bye. Kalian mau makan? Udah? Iya. Jangan lama-lama dong. Ya tadi aku lihat kamu. Kira siapa kayak kenal gitu. Soalnya kita tembak.
Pakai apa sebenarnya? Chris satu aja. Hah? Chris, aku mau yang 10.000 pisang keju susu satu sama pisang goreng tanduk 2. digoreng dulu. Oh ya. Jadi gue